Iya, kita masih dibincang-bincang. Buat yang ngantuk ya, biar nggak ngantuk ya. Oke, masih dibincang-bincang bersama teman-teman dari Forum Anak ya. Kita masih bahas soal organisasi ini. Tadi sudah disampaikan bahwa forum ini untuk menjadi wadah mengapresiasikan unek-unek mereka para anak-anak dari usia 0 sampai 18 tahun dengan syarat belum menikah ya, karena ada juga di luar sana yang usia segitu sudah berumah tangga seperti itu ya. Kita lanjut ke mereka. Oh ya teman-teman, aku pengen nanya nih, di forum anak ini struktur organisasinya seperti apa? Jadi di forum anak ini pertama itu ada pelindungnya Bupati Pekalongan, yaitu Bunda Fadia Arafik. Kemudian ada penanggung jawab Kepala Dinas P3A P2KB. Kemudian juga ada penasehat, itu Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian ada pembina kita, itu PHPA, Kepala Bidang PHPA. Kemudian ada ketua, saya sendiri Arif Husni Mubarok. Ada wakil ketua saya Miliana Febri Sukmanias. Ada sekretaris, saya Billy Fauzi. kemudian ada bendahara, kemudian ada 4 divisi. Yang pertama ada divisi promosi hak anak, kemudian yang kedua ada divisi olahraga, yang ketiga ada divisi publikasi dan dokumentasi, kemudian yang keempat ada divisi antar lembaga. Itu susunan kepengurusan Forum Anak Kabupaten Pekalongan. Banyak sekali ternyata ya di dalam organisasi tersebut. Nah, aku pengen nanya sebelum ke organisasinya, alasan dari masing-masing nih teman-teman. Kenapa ikut Forum Anak ini? Dari yang sebelah kanan, dari Holik. Kenapa, Lik? Jadi alasan saya untuk mengikuti Forum Anak, jadi melihat situasi pandemi seperti ini Kak, di mana sekolah online, apa-apa online, banyak nih Kak siswa di Kabupaten Pekalongan maupun di kabupaten lain yang lebih memilih untuk nikah daripada sekolah Kak. Betul. Nah, melihat situasi yang seperti itu menjadikan saya prihatin. Kenapa loh kok anak-anak lebih memilih untuk menikah daripada untuk sekolah? Oleh karena itu saya gabung di Forum Anak. Untuk apa? Untuk agar mengajar bahwa ayo teman-teman, kita itu kudu sekolah, ojo nikah. Oleh karena itu di Forum Anak itu juga ada program Jo Kawin Bocah. Itu program dari Forum Anak Jawa Tengah. Nah, kita dari Kabupaten Pekalongan juga punya jargon Kak. Boleh kami boleh sekali. Jadi kita punya jargon teman-teman untuk Forum Anak sendiri untuk mencegah perkawinan anak. Itu jargonnya seperti ini. Gimana? Bocah Pekalongan, Jo Kawin Bocah, kudu sekolah. Gitu Kak. Oke, ulangi ya. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Jo Kawin Apa Bocah, gimana? Bocah Pekalongan, Bocah Pekalongan. Jo Kawin Bocah, kudu sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih 10.000 orang yang nonton juga ikut tepuk tangan ya. Gitu ya. Oh ya, ada lagi, Holik? Mungkin itu. Dan untuk memenuhi, untuk dapat menampung aspirasi anak-anak, kalau karena saya gabung di Forum Anak. Oke, luar biasa. Terus dari Arif sendiri, kenapa sih Rif kamu ikut kegiatan ini di organisasi Forum Anak? Karena awalnya aku nggak tahu tentang Forum Anak ini, kemudian aku diajak sama teman aku yang tetangga di desa untuk gabung Forum Anak. Awalnya kurang minat, tapi setelah mengetahui kegiatannya aku jadi minat. Selain itu di Forum Anak ini aku juga belajar untuk berani berpendapat, kemudian mengetahui kan dalam menyampaikan pendapat pasti banyak perbedaan. Jadi kita tahulah latar belakang berbagi pendapat dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang nyenengin dari Forum Anak itu juga bisa jalan-jalan ke luar kota, kayak ada kegiatan di luar kota, misal kita menghadiri acara konferensi Forum Anak di Jawa Tengah, itu kita dapat banyak pengalaman, dapat teman-teman di luar Kabupaten Pekalongan. Kemudian apa lagi ya, terus juga aku jadi makin tahu permasalahan anak di Indonesia ini apa aja, sehingga aku juga bangga karena bisa berjuang buat ngebuktiin kalau Kabupaten Pekalongan itu kabupaten yang layak anak. Oke, luar biasa ya. Saya jadi iri nih, kenapa saya lahir duluan ya. Kalau saya lahirnya kemarin kan bisa ikut gitu ya. Dulu nggak ada ya. Apa saya nggak aktif? Ya pokoknya gitulah. Silakan Windy, kenapa kamu ikut di organisasi ini? Awalnya itu saya itu belum apa ya Kak, sama Forum Anak itu kayak tertarik dari nama segi Forum Anak.
Soalnya kan biasanya yang kita dengar di sekolah itu kayak OSIS, PMR, Pramuka, pasti yang familiar kan itu aja nih. Lah ketika ada nih alumni SMA 1 Bojong, berarti kakak tingkat saya itu dia itu masuk di forum anak. Kemudian waktu MPLS saya baru masuk itu ada sosialisasi dari forum anak kayak gitu. Terus aku apa tuh gitu. Dari forum anak apa sih? Kan masih tertarik gitu ya Kak. Dan sampai aku bilang, Kak, kalau ada apa-apa tentang forum anak, aku kabarin dong. Soalnya kok pengen tahu lebih lanjut infonya forum anak kayak gitu. Terus ketika ada info ternyata aku diajak join sama kakak kelasku itu, ikut yuk. Habis itu pas aku join ternyata aku dapat materi itu, kayak pengalaman mengenai forum anak itu apa aja sih kayak gitu. Terus akhirnya aku tuh tahu ternyata kayak ada sebenarnya di rumah itu kita kan kadang dimarahin sama orang tua gitu ya Kak, dan ternyata di forum anak itu ternyata tidak boleh dimarahin kayak gitu. Itu termasuk kekerasan pada anak. Dan bagi teman-teman adik-adik semua yang mengalami itu di di keluarganya sendiri, entah itu kekerasan pada anak, bisa nih ke kontak kita sebagai forum anak. Kita itu juga sebagai selain kita sebagai pelapor, kita juga sebagai pelapor kayak gitu. Pelapor ya, ingat. Pelapor, jangan salah sebut. Pelapor dan pelapor. Pelapor dan pelapor. Kita akan menerima suara-suara dari teman-teman dan tentunya kita akan melaporkan kepada bunda kita yang tentunya bunda kita akan melakukan tindakan lebih lanjut kayak gitu. Oke, berarti menjembatani gitu ya. Kadang ada tipe anak yang kalau dapat masalah di rumah tuh suka takut ya, mau curhat sama siapa gitu kan ya. Pernah kan ngerasain mungkin ada teman kalian curhat kayak gitu ya. Nah, ternyata forum anak ini juga sebagai wadah juga ya. Jadi jangan takut ya. Oh iya, sekretariatnya di mana sih kalau boleh tahu? Ada nggak? Ada di dinas tuh mana? Sana. Ayo. Bener kan Pokoknya ya? di sana ya. P3 jadi dinas P3. P3, P2, KB. Oke, di sana pokoknya berarti ya. Pokoknya di sana. Di dinas itu. Kalau pengen tahu lebih jelasnya bisa cek di Instagramnya. Oh, Forum ada Anak. ya? Ada. Media sosialnya mungkin bisa disebutin teman-teman. Ya, underscore Itu fun. untuk apa tuh? Itu bisa di situ kita promosi tentang Maksudnya hak media anak. sosial apa? Instagram. Instagram apa tuh? Itu @funtrip Pekalongan, P-nya 2. Instagramnya. Iya. Oke, jangan lupa di Follow. Oke, tadi kan permasalahan anak disampaikan oleh Arif ya. Ada apa sih sebenarnya permasalahan yang sudah terakumulasi yang kalian tahu? Itu pertama pasti ada kekerasan pada anak. Kemudian di sekolah nih pasti ada bullying. Nah, itu jadi masalah serius di sekolahan. Kemudian ada perkawinan dini. Kan sekarang banyak nih ditemuin perkawinan dini. Itu di bawah 18 tahun itu udah menikah. Bahkan itu menikah gara-gara hamil di luar nikah. Kemudian ada lagi stunting. Anak yang kekurangan gizi. Nah, itu banyak ditemui kayak gitu. Kemudian kayak anak-anak jalanan yang seharusnya mereka mendapatkan haknya pendidikan, malah turun ke jalan buat mencari nafkah. Jadi banyak sekali memang permasalahan. Ini, Kak. Oh iya, silakan Oli. Permasalahan apalagi di masa pandemi seperti ini ya kan, kita hidup di era 4.0, teknologi sudah menjadi sahabat kita sehari-hari. Betul. Permasalahan baru anak-anak baru tahun ini tuh cyberbullying nih Kak. Jadi di mana anak-anak bermain media sosial, mereka mengupload foto, mengupload apapun, dan mereka dibully oleh netizen. Dan dampak dari bullying atau kata-kata yang mereka ketikkan lewat jempol mereka itu juga berdampak sangat buruk bagi perkembangan anak Kak. Soalnya mental anak jadi tambah drop, mungkin bisa depresi juga. Oleh karena itu, kami dari Forum Anak juga memperingatkan untuk teman-teman dalam penggunaan media sosial itu, kita juga harus bijak. Kita jangan membuli teman-teman kita. Dan juga kan ada ya Kak yang anak-anak itu dikategorikan street parent kayak gitu ya. Dan sebenarnya tuh anak itu sebenarnya mempunyai hak kebebasan, entah itu kebebasan sipil atau berpendapat gitu. Jadi bagi anak-anak yang merasa street parent, sebenarnya kalian itu nggak harus merasa kayak gitu. Emang ada kewajiban kalian untuk bermain ataupun bisa untuk mengembangkan bakat kalian kayak gitu. Tapi di samping itu juga kayak street parents itu anak-anak sekarang menjustifikasikan dirinya itu ke street parents, padahal orang tuanya itu peduli pada dia. Kalau anak-anak kan biasanya main sampai tengah malam, main sampai tengah malam, terus dibilangin sama orang tuanya jangan pulang malam-malam, malah menjustifikasikan dirinya itu street parents gitu.
Iya, jadi harus dilihat juga dari dua sisi gitu ya. Iya. Oke, seperti itu. Nah, kegiatan kalian selain menjembatani antara aspirasi anak-anak ini, apa lagi nih? Yang pertama itu ada program Jo Kawin Bocah. Itu kita sosialisasi baik di media sosial maupun melalui sosialisasi secara langsung tentang gimana sih cara mencegah pernikahan dini, terus kenapa kita harus menghindari pernikahan dini, kayak gitu. Terus kita juga membuat jingle Jo Kawin Bocah. Dan selain itu juga ini salah satunya kita kerjasama sama RKS Podcast Bocah Wani Ngomong. Ya, itu bisa. Terus apa lagi? Silakan. Di forum anak itu kegiatannya sangat luar biasa banget Kak. Contohnya kayak musrenbang Kak. Di mana musrenbang itu kan dari pemerintah itu menyarankan agar dalam pemungutan suara aspirasi dari masyarakat itu harus melibatkan anak. Nah, kita di forum anak itu teman-teman, jadi kita dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Ini di teman-teman kita itu sering banget main ke rumah dinas Kak, sering banget ketemu bupati, sering banget ketemu sama bapak-bapak ibu-ibu dinas. Jadi di situ kegiatannya itu kayak kita menyuarakan aspirasi dari anak-anak di depan orang-orang penting. Nah, di samping itu kita juga bisa melatihkan public speaking kita, dan itu sungguh pengalaman yang luar biasa banget. Kayak kita jadi lebih berani untuk bicara di depan orang lain. Oke, luar biasa ya. Tangan lagi boleh. Terima kasih 1 juta orang yang sudah tepuk tangan juga ya. Luar biasa ya, forum anak ini sebagai wadah untuk anak-anak remaja agar mereka punya kegiatan yang positif ya teman-teman. Dan punya banyak teman dari mana-mana gitu ya. Dan jalan-jalan gratis kata si Ari, dibayarin gitu ya. Saya jadi menyesal kenapa lagi duluan. Oke, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Tadi kan disinggung ya, kita juga harus lihat dari dua sisi, tidak hanya dari sisi anak tapi juga orang tua. Sebenarnya apa yang harus dilakukan Arif dan teman-teman? Dari kewajiban anak, kewajiban orang tua. Sebenarnya anak itu punya 2 hak nih Kak. Ada hak dan kewajiban. Hak sendiri itu sesuatu yang harus kita dapatkan dari anak. Dan kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan oleh anak. Kayak hak itu seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, hak perlindungan. Itu juga kita harus mendapatkan hak itu teman-teman. Kalau misal kita belum mendapatkan hak itu, bisa nih kita menyuarakan. Kita itu anak loh, kita punya 4 hak. Nah, kalau kewajiban sendiri nih Kak, kewajiban itu yang harus anak lakuin. Kayak kewajiban yang pertama, yang paling utama yaitu hormat dan patuh pada orang tua. Terus guru, terus menjalankan segala perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, itu salah satu kewajiban dari anak. Nah, ngomong-ngomong tentang hak anak nih Kak, dari forum anak juga ada tepuk hak anak. Nah, apa lagi nih? Saya paling semangat kalau tepuk-tepuk. Oke, kita ajarin ya Kak. Oke. Kalau misal kita bicara tepuk Hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, merdeka. Oke. Ada 4 hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi, dan Merdeka. Ya, saking semangatnya sampai jatuh. Oke. Tenang ya. Oke, ternyata itu dia ya, banyak hal yang bisa kita kulik di sini. Sepertinya waktu kita habis nih teman-teman. Ada yang ingin menambahi? Arif, Mindy, Holik, sebelum kita pamit. Oke, dari saya mungkin dari saya anggota Forum Anak Kabupaten Pekalongan, untuk anak-anak Kabupaten Pekalongan terus semangat dalam menuntut ilmu, jangan menyerah, dan jangan kawin bocah. Bocah Pekalongan kudu sekolah. Untuk dari saya itu buat kalian di rumah itu jangan sungkan-sungkan buat cerita tentang permasalahan kalian di rumah. Itu bisa DM ke Instagram kita tentang permasalahan yang kalian alami. Jika kalian merasa mendapatkan kekerasan pada anak atau bullying, itu bisa kalian laporkan ke DM Instagram kami. Nanti kita sampaikan ke bunda kita, kepada dinas P3P2 KB. Kemudian jangan lupa buat follow ya. Oke, Mindy Kalau silakan. dari aku, mungkin anak teman-teman semua yang di rumah belum menemukan bakat dan minatnya itu segera bisa konseling ke kita, bisa juga curhat-curhat. Kak, sebenarnya aku tuh bakatnya apa kayak gitu. Karena pada dasarnya kita semua itu punya bakat dan minat yang beda-beda kayak gitu. Cuma kita aja yang belum bisa menemukan jati diri kita sesungguhnya. Entah apa bakat minat kita
kita sesungguhnya. Tapi percayalah kita itu punya bakat dan minat masing-masing Betul teman-teman. banget. Oke. Tepuk tangan ya, pastinya bangga teman-teman ini gabung di wadah forum anak. Dan daripada mainnya nggak jelas gitu ya, remaja-remaja kita, generasi penerus bangsa, lebih baik ikut kegiatan ini, ikut wadah ini, forum anak, karena kita bisa mengaspirasikan apa yang ada dalam diri kita gitu ya, unek-unek kita, terus juga punya banyak teman, apalagi banyak hal yang bisa didapat gitu ya. Dan inilah kegiatan positif yang harus diikuti oleh teman-teman, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Boleh tepuk tangan lagi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di Bincang-Bincang. Masih banyak konten-konten menarik lainnya yang bisa disimak di channel RKS TV. Terima kasih ya teman-teman, sukses Ya, untuk terima kasih, kalian. Kak. Sesuai dengan potensi, semoga bisa menginspirasi anak-anak di luar sana. Amin. Saya Yuni Zarana pamit undur diri, dan juga kru yang bertugas pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.